Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ibu dan Bapak yang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Naya Tama Arya Putra Santosa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait simulasi gerbang logika pada aplikasi Tinkercad. Jadi, teman-teman, untuk langkahnya, pertama-tama teman-teman bisa search di Google Tinkercad, lalu teman-teman bisa mencoba untuk login terlebih dahulu agar bisa masuk ke aplikasi tersebut. Baiklah, mungkin saya akan off kamera terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih enak dalam menjelaskan. Setelah login, pada bagian desain teman-teman bisa create circuit dan akan diarahkan ke workspace baru atau halaman baru yang dimana teman-teman bisa mulai untuk membuat sebuah simulasi rangkaian. Baiklah teman-teman, kita akan mulai untuk penjelasan rangkaiannya. Jadi pada rangkaian pertama kita akan membuat sebuah gerbang N. Alat yang kita butuhkan sendiri yaitu yang pertama adalah breadboard small. Teman-teman bisa search di kolom pencarian komponen. Lalu ada baterai 3 volt, ada switch, lalu ada LED dan juga resistor. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menyambungkan kabel positifnya ke positif yang lain, lalu negatif ke negatif, lalu kita beri power pada switch, yaitu pada switch pertama dan kedua, lalu kita sambungkan switch pertama yang kepada gerbang pertama dari IC-nya, lalu yang kedua juga kita sambungkan yang kedua, gerbang kedua. Lalu pada gerbang ketiga kita beri output yang mengarah pada resistor dan juga LED. Lalu pada LED-nya kita sambungkan kepada negatif, kabel negatifnya. Lalu kita beri power dari IC-nya yang negatif ke gerbang ke-7 dan gerbang 14 kita beri power positif. Jika teman-teman memperhatikan pada sirkuit gerbang N, maka kita akan mendapatkan bahwasanya diagram gerbang pertama itu input pertama, lalu gerbang kedua input kedua, lalu pada gerbang ketiga itu adalah outputnya sendiri, dan gerbang ke-7 serta gerbang 14 itu input dan output dari powernya sendiri. Karena itu kita sambungkan switch pertama pada gerbang pertama, switch kedua pada gerbang kedua, lalu gerbang ketiga kita sambungkan pada output, lalu gerbang ke-14 dan ke-7 kita sambungkan pada input dan output pada power. Lalu kita coba untuk start simulation ya teman-teman. Kita coba start simulation. Jadi jika teman-teman memperhatikan pada tabel kebenaran dari gerbang N, yang akan kita dapati adalah jika inputnya 0, maka hasilnya, jika input pertama 0, input kedua 0, maka hasilnya juga 0. Jika input pertama 0, input kedua 1, maka hasilnya 0. Begitupun sebaliknya, jika input pertama 1 dan input kedua 0, maka hasilnya akan 0. Lalu jika inputnya pertama 1 dan input kedua 1, maka hasilnya akan 1. Karena itu jika kita membuat input pertama menjadi 1 dan input kedua menjadi 1, maka hasilnya akan 1 juga, yang artinya LED-nya yaitu menyala. Jika salah satu dari inputnya itu 0, maka LED akan mati, dan jika input keduanya yaitu 0, maka hasilnya juga akan 0 atau LED-nya juga mati. Jadi itu adalah simulasi dari gerbang N teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada gerbang OR. Langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti IC dari gerbang N menjadi gerbang OR ya teman-teman. Jadi IC dari gerbang N-nya sendiri kita hapus, lalu kita ganti menjadi gerbang OR, yaitu 7432. Jika gerbang OR tadi 7408, berarti pada gerbang OR kita cari 7432, lalu kita ganti. Untuk switchnya sendiri, input pertamanya kita sambungkan pada gerbang pertama, input kedua pada gerbang kedua, lalu outputnya sendiri ada pada gerbang ketiga, sama seperti gerbang N sebelumnya. Karena jika kita melihat dari sirkuit gerbang OR, yang akan kita dapatnya adalah gerbang input pertama itu untuk input pertama, gerbang kedua untuk input kedua, lalu gerbang ketiga untuk outputnya sendiri, lalu gerbang ke-7 dan gerbang 14 yaitu input dan output dari powernya. Teman-teman, kita akan mencoba start simulation dari gerbang OR.
Jika teman-teman memperhatikan pada tabel kebenaran gerbang OR, maka kita akan mendapati jika input 0 dan input kedua 0, maka hasilnya juga akan 0. Jika salah satu input itu 0 dan yang lain yaitu 1, maka kita akan mendapati hasilnya 1. Jika input keduanya yaitu 1, maka hasilnya juga akan 1. Karena itu jika kita on kan pada switch pertama, maka kita akan mendapati dan off kan pada switch kedua, maka kita akan mendapati hasilnya yaitu 1 atau LED menyala. Jika keduanya mati, maka LED-nya akan mati. Jika switch pertama kita nyalakan atau bernilai 1 dan switch kedua kita nyalakan bernilai 1, maka hasilnya juga akan 1 yang berarti LED-nya menyala. Jadi itu adalah simulasi dari gerbang OR ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari gerbang NOT ya teman-teman. Pada gerbang NOT sendiri kita tidak akan membutuhkan switch yang kedua, yang berarti pada power switch kedua bisa kita hilangkan dan kabel dari gerbang switch kedua ini kita akan hilangkan di gerbang kedua. Karena jika kita memperhatikan sirkuit dari gerbang NOT, maka kita akan mendapati bahwasanya gerbang 1 yaitu input dan gerbang 2 yaitu output ya teman-teman. Lalu pada gerbang ke-7 dan gerbang 14 itu input dan output dari powernya. Jadi input dan outputnya akan tetap sama. Yang akan membedakan yaitu hanya kita akan menggunakan switch nomor 1 ini kita sambungkan ke gerbang pertama. Lalu gerbang kedua kita akan gunakan sebagai output yang akan kita sambungkan ke resistor dan juga LED. Lalu kita akan coba simulasinya, start simulation. Dan jika teman-teman memperhatikan pada tabel kebenaran, jika inputnya 0 maka outputnya akan menjadi 1, dan jika inputnya 1 maka outputnya akan menjadi 0. Karena itu jika kita mencoba inputnya itu 1, maka yang akan terjadi LED-nya tidak akan menyala. Tapi jika inputnya off atau 0, maka LED-nya akan menyala atau bernilai 1. Jadi itu adalah simulasi dari gerbang NOT ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari gerbang NOR. Pada gerbang NOR, kita akan membutuhkan switch pertama dan switch kedua, dan kita akan mengganti IC-nya menjadi 7402. Lalu kita sambung, yang membedakan yaitu jika kita memperhatikan pada sirkuit dari gerbang NOR, yang akan kita dapati adalah gerbang pertama itu adalah output dari gerbang NOR, lalu gerbang kedua yaitu output kedua, gerbang ketiga yaitu pada output pertama. Jadi switch pertama kita akan sambungkan pada gerbang ketiga, switch kedua kita sambungkan pada gerbang kedua, lalu pada gerbang pertama kita akan sambungkan sebagai outputnya ya teman-teman. Lalu kita coba start simulation, dan jika teman-teman memperhatikan pada tabel kebenaran gerbang NOR, yang akan kita dapati adalah jika inputnya 0 dan outputnya 0, maka jika input pertama 0 dan input kedua 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 0 dan input kedua 1, maka hasilnya akan 0. Jika input pertama 1 dan input kedua 0, maka hasilnya akan 0. Jika input pertama 1 dan input kedua 1, maka hasilnya akan 0. Lalu jika kita coba pada switchnya, jika input pertama 0 dan input kedua 0, maka hasilnya akan menjadi 1 yang artinya LED nyala. Jika inputnya 1 dan outputnya 0, maka hasilnya akan menjadi 0 atau LED mati. Begitupun sebaliknya, jika inputnya 1 dan outputnya 1, maka hasilnya akan menjadi 0 yang artinya LED-nya mati ya teman-teman. Jadi itu adalah simulasi dari gerbang NOR. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba simulasi pada gerbang NAND. Pada gerbang NAND sendiri, yang akan kita lakukan adalah mengganti IC-nya yaitu 7400. Lalu untuk switch-nya kita menggunakan 2, dan jika teman-teman memperhatikan pada sirkuit dari gerbang NAND, maka kita akan mendapati jika gerbang pertama yaitu input pertama, gerbang kedua yaitu input kedua, dan gerbang ketiga adalah output dari gerbang NAND sendiri. Karena itu switch pertama kita sambungkan pada gerbang pertama, switch kedua kita sambungkan pada gerbang kedua,
Lalu pada gerbang ketiga ini kita sambungkan pada output ya teman-teman. Selanjutnya kita coba start simulation. Dan jika teman-teman memperhatikan kepada tabel kebenaran gerbang NAND, kita akan mendapati jika inputnya 0 dan input keduanya 0, maka outputnya yaitu 1. Jika inputnya 0 dan input keduanya 1, maka outputnya yaitu 1. Jika inputnya 1 dan outputnya input keduanya 0, maka outputnya yaitu 1. Dan jika inputnya 1 dan input keduanya 1, maka outputnya yaitu 0. Jika teman-teman memperhatikan NN sendiri, itu teman-teman bisa melihat dari tabel kebenaran gerbang N, yang dimana jika 0 dan 0 maka hasilnya akan menjadi 0 dan kita balik menjadi 1. 0 dan 1 hasilnya akan menjadi 0 dan kita balik menjadi 1. 1 dan 0 hasilnya 0 dan kita balik menjadi 1. Dan jika 1 dan 1, maka hasilnya akan 1 dan kita balik menjadi 0. Jadi NAND sendiri itu kebalikan dari gerbang N, teman-teman. Lalu kita coba pada switchnya. Jika input pertama 0 dan input kedua 0, maka hasilnya akan menjadi 1, yang artinya LED-nya menyala. Jika input pertama 1 dan input kedua 0, maka hasilnya akan menjadi 1, yang artinya LED-nya menyala. Jika input pertamanya 0 dan input keduanya 1, maka hasilnya akan menjadi 1, yang artinya LED-nya menyala. Jika input pertama 1 dan input kedua 1, maka outputnya akan menjadi 0, yang artinya LED-nya mati ya teman-teman. Jadi itu adalah simulasi dari gerbang NAND. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari gerbang XOR. Pada gerbang XOR sendiri kita akan mengganti IC-nya menjadi 7486. Lalu kita akan menggunakan dua switch juga. Switch pertama kita sambungkan gerbang pertama, switch kedua ke gerbang kedua. Jika kita memperhatikan pada circuit dari gerbang XOR, maka gerbang pertama yaitu input pertama, gerbang kedua yaitu input kedua, dan gerbang ketiga yaitu sebagai output, dan gerbang 14 dan ke-7 yaitu input dan output dari powernya. Karena itu pada gerbang ketiga sendiri kita gunakan sebagai outputnya yang kita sambungkan pada resistor dan juga LED. Lalu kita coba start simulation. Dan jika teman-teman memperhatikan pada tabel kebenaran di gerbang logika XOR sendiri, jika input pertama 0 dan input kedua 0, maka hasilnya juga akan 0. Jika input pertama 0 dan input kedua 1, maka hasilnya akan menjadi 1. Jika input pertama 1 dan input kedua yaitu 0, maka hasilnya yaitu 1. Jika input pertama 1 dan input kedua 1, maka hasilnya yaitu 0. Atau jika teman-teman perhatikan, yaitu jika input dan outputnya sama, maka hasilnya juga akan 0. Karena itu jika inputnya 0 dan input keduanya 0, maka outputnya akan menjadi 0, yang artinya LED-nya mati. Jika salah satu dari inputnya 1 dan salah satunya juga 0, maka hasilnya juga akan 1, yang artinya LED-nya menyala. Dan jika inputnya 1 dan input keduanya yaitu 1, maka hasilnya yaitu 0 atau LED-nya mati. Jadi itu adalah simulasi dari gerbang XOR. Selanjutnya teman-teman, kita akan mensimulasikan gerbang XNOR. Pada gerbang XNOR sendiri kita akan membutuhkan dua IC. Yang pertama IC 7486, lalu yang kedua 7404. 7404 sendiri itu IC dari gerbang NOT ya teman-teman. Karena dan 7486 itu IC dari gerbang XOR. Karena itu ini switch pertama kita sambungkan gerbang pertama dari XOR, switch kedua di gerbang kedua XOR. Lalu kita sambungkan output dari IC 7486 ini ke gerbang pertama IC 7404, karena 7404 itu adalah IC dari gerbang NOT sendiri ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberikan power pada gerbang ke-7 dan juga gerbang 14 di IC 7486 maupun yang 7404. Lalu jika teman-teman ingat,
pada gerbang NOT sendiri, yaitu gerbang pertama itu sebagai input, lalu gerbang kedua sebagai output. Karena itu gerbang kedua kita akan sambungkan sebagai output yang kita sambungkan ke resistor dan juga LED. Sekarang untuk cara kerjanya sendiri, yaitu ini tuh seperti kita menjalankan simulasi gerbang XOR lalu kita notkan atau dibalik nilainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita coba start simulation, dan jika teman-teman memperhatikan pada tabel kebenaran dari gerbang XNOR, input pertama jika 0 dan input kedua 0, maka hasilnya akan 1. Jika input 0 pertama 0 dan input kedua yaitu 1, maka hasilnya akan menjadi 0. Jika input pertama 1 dan input kedua 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Jika input pertama 1 dan input kedua 1, maka hasilnya akan menjadi 1. Jadi di gerbang XNOR sendiri logikanya itu jika inputnya sama, maka hasilnya akan menjadi 1. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika switch pertama itu 0 dan switch kedua 0, maka outputnya akan menjadi 1, yang artinya LED-nya menyala. Jika salah satu switchnya itu 1 dan yang lainnya 0, maka outputnya akan menjadi 0, dan yang berarti LED-nya yaitu mati. Jika inputnya 1, input pertama 1 dan input kedua 1, maka outputnya akan menjadi 1, dan yang berarti LED-nya menyala. Jadi itulah kurang lebih simulasi dari gerbang XNOR. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah kurang lebih dari simulasi gerbang logika dari gerbang AND, OR, NOT, NOR, XNOR, XOR, dan NAND. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.